Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonita Padang, dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang VOC atau Varanigdi Oost Indies Company. Ini adalah Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC ini dibentuk pada tahun 1602 setelah company Van Veere itu melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ke Nusantara pada tahun 1595 sampai 1597. Ekspedisi ini juga menandakan bahwa Belanda juga mampu melakukan pelayaran ke Asia. Dalam waktu yang bersamaan, perusahaan juga dibentuk di beberapa provinsi, contohnya di Amsterdam, Rotterdam, dan juga Zeeland. Dengan mereka biasanya memberikan dana pelayaran sekali jalan kepada para pelayar. Nah, dengan konsekuensi bahwa setelah mereka kembali ke Belanda, modal baik anggota perusahaan atau pemegang saham mendapatkan modalnya kembali, dan juga keuntungan yang didapatkan saat ekspedisi tersebut. Perusahaan-perusahaan itu juga bukan tidak menyadari hal itu. Oleh karenanya beberapa provinsi melakukan kerjasama lokal. Contohnya di Amsterdam, yaitu company Hindia Timur Serikat Amsterdam, dan juga di Zeeland. Namun di Zeeland ini tidak terlalu meluas, dikarenakan mereka tidak mau bekerja sama dengan pedagang-pedagang dari provinsi Holland. Karena banyaknya kongsi dagang ini, pemerintah Belanda berinisiatif meleburkannya menjadi satu, yaitu bernama VOC. Jauh sebelum VOC dibentuk, para kongsi dagang ini mengumpulkan dana untuk melakukan ekspedisi ke Nusantara, yang kemudian mereka setelah VOC dibentuk, mereka mengumpulkannya dan kemudian mendanai pelayaran ke Indonesia dengan gabungan dari kapal-kapal dari kongsi itu yang bernama Armada 14 kapal. Pemerintah Belanda juga memberikan beberapa hak oktroi atau hak istimewa bagi VOC, diantaranya monopoli perdagangan. Yang kedua itu mencetak dan mengedarkan uang yang kemudian menduduki wilayah di luar Belanda. Yang berikutnya mengadakan perjanjian dengan pemerintah setempat, yang kemudian mendirikan benteng, kemudian memiliki militer sendiri. Bahkan VOC juga diberikan hak untuk menyatakan perang atau memberikan perdamaian. Maka banyak juga yang menyebutkan VOC ini adalah negara dalam negara. Nah, Gubernur Jenderal pertama di VOC ini bernama Peter Both, yang diangkat pada tahun 1610. Namun walaupun begitu, kekuasaan masih dipegang oleh
17. Heran 17 ini adalah perusahaan pemegang saham, 17 orang pemegang saham dari VOC ini. Bahkan di kabarnya di kantor VOC di Amsterdam itu terdapat sebuah lemari yang hanya bisa dibuka oleh dengan 17 kunci yang dipegang oleh setiap anggota dari Heran 17 tersebut. VOC juga semakin jaya setelah kepemimpinan dari Jan Petersen Koen. Dia adalah seorang akuntansi yang juga sangat diktator. Pada 30 Mei 1619 dengan 19 kapal VOC ini berhasil menduduki Jayakarta, yang kemudian diberi nama Batavia, yang kemudian Batavia ini akan menjadi pusat dari VOC. Pada tahun 1620 Pulau Banda juga dieksploitasi dan ditanami cengkeh dan pala untuk ekspor, di mana pada saat itu cengkeh dan pala ini lebih berharga daripada emas. Salah satu penyebab namun pemberontakan di Ambon pada tahun 1623 membuat pemberontakan di Ambon pada tahun 1623 yang mengharuskan VOC mengeksekusi 10 pegawai 20 tahanan, diantaranya itu ada 10 pegawai British atau Inggris. Ini juga menjadi sumber dari perselisihan antara kongsi dagang Belanda dengan Inggris, yang kemudian perselisihan ini berpuncak pada Anglo-Dutch War. Ini adalah peperangan yang terjadi di dalam 4 tahap antara tahun 1652 sampai 1784, yang kemudian pada tahap terakhir, yaitu tahun 1780 sampai 1784, VOC mengalami krisis. Ini juga akan menjadi faktor kehancuran dari VOC tersebut, hingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC ini dibubarkan. Beberapa faktor yang menyebabkan VOC ini runtuh. Yang pertama, ada beberapa hal. Salah satunya adalah korupsi yang tinggi, kemudian tingginya kematian dari anggota dari VOC, kemudian kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini ada beberapa hal yang menyebabkannya. Salah satunya yaitu perang melawan Sultan Hasanuddin. Nah, setelah VOC ini bubar, mereka juga harus tetap membayar utang kerugian sebesar 136,7 juta gulden, dan juga setelah Inggris memenangkan peperangan itu, kapal-kapal dari
VOC ini gedung-gedungnya juga gudang-gudangnya itu dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Meskipun mengalami kerugian yang banyak dan ujungnya mengalami kehancuran, VOC tetap diingat sebagai perusahaan dagang yang paling besar sepanjang sejarah. Karena harta dari VOC sendiri kalau hitung ke zaman sekarang itu sama saja dengan gabungan dari 20 perusahaan modern. Sebut saja Apple, Microsoft dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang jalur rute perjalanan Belanda menuju Nusantara. Rute pertama yang digunakan oleh Cornelius de Houtman pada ekspedisi pertama 1595 sampai 1597 itu yaitu dari sini, dari Belanda mengitari Afrika, kemudian menuju India, kemudian ke Selat Malaka, melalui Selat Malaka ke Batavia. Namun pada tahun 1611 seorang navigator bernama Hendrik Brouwer menemukan rute baru yang lebih cepat, yaitu dari sini, dari Tanjung Harapan sebelah selatan Afrika. Kita bisa lihat sebelah selatan Afrika, Cape of Good Hope itu langsung menuju sebelah timur dari Australia, itu menggunakan memanfaatkan angin muson timur, angin timur yang akan kemudian mengantarkannya langsung ke Jawa. Ini akan lebih memakan waktu lebih sedikit daripada melalui India, yaitu hanya sekitar 6 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.